Hai sahabat saya, kalau ada satu hal yang ingin saya sharing kepada kamu, dan sharing ini adalah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sekali kepada kamu sahabat saya. Selagi kamu masih hidup, ada satu hal yang tidak bisa lepas kamu amati di dalam diri kamu sendiri. Apa itu? Ini dia adalah, tunggu dulu, sebelumnya like dan subscribe dulu dong. Bersama saya Email Grisel, tempat kita belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Dan satu hal ini yang saya ingin sharing kepada kamu sahabat saya. Kalau kamu selagi masih hidup dan hidup kamu ingin berguna dan bermanfaat minimal kepada diri kamu sendiri, satu-satunya hal yang harus kamu amati itu adalah pikiran kamu sendiri. Dan di bukunya Psikologi Kesuksesan oleh Brian Tracy dikatakan bahwa pikiran itu adalah satu-satunya alat pengontrol diri kita yang membedakan kita dengan orang lain. Dan katanya, tidak hanya pengontrol yang membedakan kita dengan orang lain, tetapi pikiran itu adalah sebagai gerbang kamu untuk menuju realitas masa depan kamu, katanya. Dikatakan bahwa pikiran kita itu akan sangat mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita akan mempengaruhi tindakan. Dan tindakan yang kita lakukan secara konsisten, secara terus-menerus, sampai masuk ke dalam program pikiran bawah sadar kita, maka itu akan menjadi sebagai motor untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Inilah dikatakan bahwa pikiran kamu adalah gerbang menuju masa depan kamu. Pikiran itu akan menentukan apakah kamu menjadi manusia yang ceria, manusia yang optimis, manusia yang penuh dengan hal-hal yang sukacita, yang menyenangkan, atau kamu menjadi pribadi yang penuh dengan drama dan pribadi yang suka mencari pembenaran, atau bahkan bisa jadi kamu adalah pribadi yang miserable. Dan itu semua tergantung di dalam pikiran, katanya. Dan sahabat saya, adalah satu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ternyata ini tidak disadari oleh banyak orang bahwa banyak orang tidak pernah menyadari pikirannya sendiri. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah dilahirkan memang sengaja diprogram oleh orang lain. Dan tindakan kita itu sahabat saya, sedikit banyaknya itu akan dipengaruhi oleh sebuah doktrin atau aturan yang harus atau tidak harus kita kerjakan, yang hanya ditentukan oleh satu komunitas kita, lingkungan kita. Sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa tujuan diri kita itu diprogram adalah hanya semata-mata untuk orang lain. Kita akan bertindak, kita akan bereaksi hanya ketika orang lain memberikan respon, memberikan reaksi yang sama kepada kita. Dan fatalnya lagi sahabat saya,
Disinilah manusia tidak menyadari bahwa cara yang dilakukan ini adalah sebuah cara agar manusia itu tetap bodoh. Bodoh karena mereka mau dipengaruhi, mereka mau diprogram oleh orang lain. Inilah yang tidak banyak disadari oleh banyak orang. Adalah sama seperti saya dahulu, sahabat saya. Saya lahir dan besar dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Jadi bisa dikatakan, sampai saya belum menyadari kesadaran pikiran ini, saya tetap menyadari sebuah belief system yang sudah saya terima mulai dari saya kecil sampai saya beranjak bertumbuh dewasa. Yaitu, dibesarkan di keluarga yang sangat-sangat sederhana, sahabat saya, adalah sangat mudah untuk dikerdilkan, disepelekan, bahkan kita terlalu rentan untuk dihina. Satu-satunya cara yang bisa untuk melindungi diri kita itu adalah dengan cara melawan. Sehingga ada sebuah persepsi yang saya terima ketika saya masih kecil, bahwa ketika orang yang perekonomiannya di atas keluarga saya dan orang itu kesannya sombong, maka sebuah informasi yang saya terima bahwa orang kaya itu adalah orang yang sombong, orang yang semena-mena. Sehingga apa dikatakan bahwa jangan bergaul dengan orang kaya, nanti kamu disepelekan. Inilah ternyata doktrin yang saya adopsi mulai dari kecil dan yang masuk ke dalam program pikiran bawah sadar saya. Bahwa ketika saya mulai beranjak bertumbuh dewasa pun, kata-kata orang kaya itu adalah orang yang sombong, suka merendahkan orang. Ini terpatri di dalam pikiran saya. Pada akhirnya ini membuat saya minder bergaul dengan orang yang lebih kaya. Dan tidak hanya itu, sahabat saya. Satu-satunya cara bagi saya sebagai anak yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, satu-satunya cara untuk memproteksi diri saya itu adalah dengan cara melawan. Senggol bacok. Lebih wow gitu. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya cara yang diumpan oleh lingkungan kita. Pertanyaannya, sahabat saya, ketika saya tetap berada di dalam posisi yang sama dengan sebuah belief system yang lama, bisa nggak saya mengubah hidup saya? Disinilah rahasia yang saya temukan, bahwa di 5 tahun sebelum saya mengalami sebuah reversal dalam hidup saya, sahabat saya, di 5 tahun terakhir hidup saya, sahabat saya, ada begitu banyak gejolak di dalam batin saya. Karena saya menganggap bahwa kalau orang lain menyerang saya harus balas menyerang. Sampai saya lupa bahwa untuk setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama. Seberapa kuat pun kita melakukan perlawanan terhadap orang lain, jangan lupa bahwa orang lain itu juga akan melakukan perlawanan yang sama untuk menghantam kita. Sampai pada akhirnya, seberapa kuat pun kita melawan, kita tidak akan pernah merasa menang. Yang ada adalah
kita berada dalam sebuah keletihan mental batin. Karena kita mencoba untuk melawan arus, mengikuti program pikiran kita terlebih dahulu. Dan pada akhirnya apa yang saya rasakan di tahap melawan dan melawan, pada akhirnya saya tetap hanya akan menjadi korban kehidupan itu sendiri. Inilah yang saya baca ilmunya, di How to Game. Inilah yang saya baca di bukunya Florence Scovel-Shinn. Inilah yang saya dapatkan di bukunya The Game of Life and How to Play It. Di bukunya Florence Scovel-Shinn dikatakan bahwa perlawanan yang paling tangguh itu adalah perlawanan tanpa melakukan perlawanan. Ketika saya mulai menyadari apa maksudnya perlawanan yang paling tak terkalahkan itu adalah perlawanan tanpa perlawanan, itu adalah cara kita untuk belajar menenangkan diri kita. Belajar untuk mereprogram pikiran kita. Inilah kenapa meditasi sangat dibutuhkan sekali sahabat saya untuk bisa kita belajar mereprogram pikiran kita. Karena tidak mudah sahabat saya kita bisa mengamati pikiran kita sampai kita menyatu dengan pikiran itu sendiri. Menyatu dengan pikiran itu artinya kita bisa menjadi pengendali. Kita bisa mengenali kekuatan apa yang diberikan oleh pikiran itu sendiri. Apakah pikiran itu ingin menghancurkan kita? Atau pikiran itu ingin membangkitkan kita? Seperti yang dikatakan oleh Napoleon Hill di bukunya Think and Grow Rich, bahwa pikiran kita ini adalah satu-satunya lahan yang paling subur sekali. Apapun yang kamu tancapkan di dalamnya, itu pasti akan bertumbuh. Dan Andrew Carnegie mengatakan bahwa bila kamu mengatakan kamu benar, kamu benar. Bila kamu mengatakan kamu salah, kamu juga benar. Karena semua apa yang kita masukkan ke dalam pikiran itu sama dengan kita menanam sebuah benih yang akan kita tuai. Tergantung benih apa yang kamu tanam. Apakah bibit unggulan ataukah hanya sebatas gulma atau rumput pengganggu. Inilah pentingnya kita belajar mengamati pikiran kita. Dan satu-satunya agar kita mudah mereprogram pikiran kita dan mencoba untuk mengganti program pikiran yang lama dengan program pikiran yang baru adalah dengan cara meditasi. Karena dengan meditasi sahabat saya, satu-satunya cara untuk bisa mengalihkan pikiran kita dari kondisi pikiran ke alfa, beta, delta, dan theta. Dan ketika kita berada dalam kondisi pikiran theta lah, kita bisa belajar mereprogram pikiran. Apakah semudah itu? Enggak mudah sahabat saya, enggak mudah, percaya enggak mudah. Karena ada sebuah namanya RAS di dalam pikiran kita. RAS ini adalah Reticular Activity System, yaitu sebuah sistem yang ada di dalam pikiran kita yang sudah membatasi
pikiran apakah, sejenis program apakah diri kita? Apakah kita program yang sudah sejenis program apakah diri kita? Jadi contohnya saya akan berikan contoh kepada kamu. Kalau selama ini saya lahir dan besar dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, dan proteksi diri, satu-satunya cara untuk bisa kita melindungi diri itu adalah dengan cara melawan ketika kita disepelekan, ketika kita direndahkan dan berbicara bahasa kasar. Tetapi ketika kita mencoba untuk memberi program baru di dalam pikiran kita, kita mencoba untuk mengganti program lama. Jangan salah. Ras ini akan berbunyi, alarmnya akan menolak kita memberikan di program baru. Katakan bahwa kamu bukan seperti ini. Program kamu adalah program yang harus melawan. Program yang benar-benar berusaha memproteksi diri dengan cara melakukan perlawanan. Jadi ketika kita belajar untuk diam, kita masukkan program untuk belajar tenang, kita masukkan program untuk belajar mengamati atau menenangkan pikiran, maka ras itu akan menolak. Kenapa? Hello katanya, ini bukan program pikiran kamu, Mel. Ini bukan belief system yang sudah ditanamkan sejak lahir kepada kamu. Program apa ini? Nggak ada ini, katanya. Makanya ketika ras itu memberikan sinyal, akan ada self-talk. Mind kita akan menciptakan sebuah touch yang baru. Inilah yang dinamakan overthinking. Pikiran kita akan memberikan data-data terkait tentang kita. Mulai dari kita kecil sampai kita beranjak dewasa. Kamu nggak seperti ini, nggak ada itu, nggak ada, alah, nggak ada itu, nggak ada katanya, nggak ada itu, kamu bukan gitu, nggak ada itu. Pikiran kita akan bersikeras untuk menerima hal-hal yang baru, untuk mereprogram yang baru. Sangat-sangat sulit, sahabat saya. Ya, bagaimana nggak sulit gitu loh. Sama seperti saya. Di 5 tahun sebelumnya, di 35 tahun terakhir dalam hidup saya sudah menganut sebuah belief system, sebuah doktrin yang diajarkan di dalam keluarga saya, di dalam lingkungan saya, bahwa ejekan, fitnaan, hinaan itu adalah hal yang sangat rentan kita terima dari keluarga yang menengah ini. Jadi satu-satunya agar kita bisa tetap meningkatkan harga diri kita, ya harus kita melawan. Tapi ternyata ketika kita mencoba untuk mereprogram baru, gak mungkin 35 tahun terakhir kamu hidup dengan sistem itu. Kamu tiba-tiba bisa mengubah dengan program baru. Nonsen itu, nonsen. Dan pada akhirnya, sahabat saya, pada akhirnya, kalau kamu bisa belajar memasuki alam pikiran bawah sadar kamu, dan kamu belajar untuk membongkar kembali program pikiran bawah sadar kamu, ya sahabat saya, pada akhirnya disinilah kamu mengubah hidup kamu sendiri. Dan ternyata apa yang saya pelajari, apa manfaat terbesar dari apa yang saya amati di dalam pikiran saya adalah di 5 tahun terakhir ketika saya mengalami masa-masa pergumulan di dalam hidup saya. Masa-masa ketika saya menerima begitu banyak penolakan. Di situ adalah masa-masa yang terberat dalam hidup saya, apalagi ketika sebuah embel-embel labeling sampah dilemparkan kepada saya. Tentu saja saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan melawan.
saya akan mencari pembenaran diri saya. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sebuah kebenaran itu. Tapi ternyata dikatakan hukum aksi dan reaksi, sahabat saya, bahwa saya melupakan bahwa ketika saya berusaha untuk mencari pembelaan kepada saya, mencari pembenaran kepada saya akan mendapatkan hasil yang sama juga, aksi yang sama juga dari luar diri saya untuk tetap menyalahkan saya. Pada akhirnya, sahabat saya, inilah yang membuat saya saat itu sangat rentan stres, depresi. Kenapa? Karena saya hanya terproyeksi kepada di luar diri saya. Di luar diri saya. Ternyata ketika harapan saya tidak sesuai dengan kenyataan, saya mulai menyalahkan diri saya sendiri. Saya mulai menganggap bahwa diri saya ini adalah lemah. Diri saya ini sangat-sangat tidak berharga. Dan inilah penyakit yang paling besar dari dalam diri manusia. Ketika mereka percaya bahwa apa yang dikatakan orang lain itu akan membentuk program pikirannya. Sampai pada akhirnya saya mulai menyadari bahwa saya sudah tidak mempunyai kekuatan apalagi untuk melawan. Dan ternyata ketika saya benar-benar pasrah di dalam hidup saya, disitulah cara Tuhan bekerja menolong saya. Adalah dahulunya saya bukan tipikal orang yang suka membaca, bukan suka orang yang mendengar. Tetapi ketika saya berada di dalam masa-masa sulit saya, masa-masa surrender saya tidak mempunyai pemikiran apapun lagi selain terserah Tuhan. Dan ternyata ketika saya mengatakan terserah Tuhan, disinilah rahasia Tuhan bekerja kepada saya. Saya ditunjukkan oleh sebuah model untuk bagaimana saya belajar mengenal diri saya. Bagaimana saya belajar mengenal kekuatan sejati di dalam hidup saya. Dengan cara belajar mengamati pikiran kamu. Karena segala sumber gerbang hidup kamu itu ada di dalam pikiran kamu, katanya. Kalau kamu belum bisa menaklukkan, kalau kamu belum bisa menguasai pikiran kamu, maka pikiran kamu akan menguasai kamu. Tak heran dalam posisi ini, kita sama seperti kursor pada komputer. Kita hanya digerakkan oleh mouse. Hidup kita hanya digerakkan oleh orang lain. Dan inilah yang membuat kita sangat mudah sekali rentan stres. Sampai pada akhirnya ketika saya belajar tentang kekuatan pikiran, The Feeling is Secret, oleh bukunya Napoleon Hill, The Feeling is Secret oleh bukunya Neville Goddard. Disinilah saya mulai belajar untuk membaca, saya lebih banyak belajar untuk mengamati, saya lebih banyak belajar untuk diam. Dan ternyata rahasia itu ada di dalam program pikiran kita. Ketika saya mulai memasuki program baru dari video-video yang saya dengar, dari buku-buku yang saya baca, dari sebuah kekuatan mental, motivasi yang bisa membangkitkan semangat saya, secara tidak langsung itu memberikan reprogram baru di dalam pikiran saya. Dan ketika program baru mulai bekerja perlahan demi perlahan, tetapi pasti, sahabat saya,
program pikiran lama itu akan tereliminasi, akan tergantikan dengan program pikiran baru. Hingga pada akhirnya, disinilah saya baru mulai merasakan sahabat saya. Saya tidak lagi menjadi pribadi yang suka drama. Saya tidak lagi menjadi pribadi yang suka membela diri, mencari pembenaran. No, saya tidak akan menjadi pribadi yang berjuang untuk memperjuangkan keadilan bagi diri saya. Jadi bagaimana dong caranya saya untuk bisa menjadi orang yang paling beruntung tanpa melakukan perlawanan ini, sahabat saya? Adalah masa-masa sulit bagi saya itu adalah ketika saya masa-masa dalam penolakan, ketika saya masa-masa di dalam tidak diterima dimanapun. Sebuah sugesti sampah membuat saya dijauhi. Tetapi ketika saya mulai belajar ilmu ini, sahabat saya hanya belajar duduk, tenang, dan diam. Saya tidak melakukan pembelaan, dan terserah apa yang dikatakan oleh orang lain kepada saya. Yang saya lakukan saat itu, sahabat saya hanya punya dua tangan untuk menutup telinga. Dan saya hanya punya dua mata untuk mengamati ke dalam keheningan saya. Melalui apa yang saya amati, itu mulai dengan saya belajar untuk memprogram pikiran saya. Pikiran apa ya, seperti apa yang saya inginkan. Dan ternyata ketika program itu sudah mulai bekerja di dalam tindakan saya, sahabat saya, di dalam perasaan saya yang diikuti oleh tindakan saya, disinilah saya merasakan saya orang yang paling beruntung. Yaitu saya tetap menghormati mereka sama seperti saya menghormati diri saya sendiri. Saya menghormati mereka selayaknya mereka yang patut dihormati, dan selayaknya seperti saya patut menghargai diri saya sendiri. Tidak peduli apapun kata mereka. Tetapi ketika sebuah program yang sudah saya pelajari dan saya sudah belajar untuk menancapkan di program pikiran bawah sadar saya, perlahan demi perlahan, sahabat saya, itu menjadi sebagai motor autopilot di dalam diri saya. Saya menjadi pribadi yang lebih mudah tersenyum. Saya menjadi pribadi yang lebih mudah beradaptasi. Karena apa? Karena saya tidak melihat bagaimana cara orang lain memperlakukan saya. Tetapi yang saya lihat ini adalah bagaimana cara saya memperlakukan diri saya sehormat mungkin. Ketika saya belajar menghormati diri saya belajar menghormati orang lain. Tidak peduli apa yang mereka lakukan kepada saya. Ini bukan masalah mereka kepada saya, tetapi ini persoalan bagaimana saya menghormati dan menghargai diri saya sendiri. Sampai pada akhirnya, bagaimanapun perlakuan mereka, saya tetap memperlakukan mereka sehormat mungkin. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Pak, ini ada masalah, ini ada ini. Saya berikan komunikasi yang efektif. Sekalipun mereka itu enek nengok saya. Tetapi, saya tidak pernah bosan-bosan menghormati diri saya. Saya mulai belajar menghargai diri saya. Karena hidup saya bukan apa yang kamu perbuat kepada saya. Tetapi hidup saya itu adalah bagaimana saya memperbuat diri saya kepada diri saya. Dan itu akan terproyeksi ke eksternal saya. Pada akhirnya, sahabat saya, ketika mereka di awal-awal tersugesti dengan pikiran labeling sampah,
Saya dianggap sebagai manusia sampah, saya dianggap sebagai manusia yang tidak beres, saya manusia yang tidak ada baik-baiknya. Ketika saya belajar mengamati pikiran saya, sahabat saya, perlahan demi perlahan, mereka berubah. Mereka berubah bukan karena saya memaksa mereka untuk mengubah. Mereka berubah bukan karena mendengarkan kata-kata pembenaran dari saya, kata-kata pembelaan dari saya, bukan. Tetapi mereka berubah karena saya yang mengubah diri saya. Ketika saya berhasil mengubah diri saya, maka secara otomatis, secara natural, lingkungan saya pun berubah. Yang dahulunya mereka menganggap saya sebagai manusia yang super duper cuek, yang manusia yang paling amarah, paling arogan, manusia yang paling egonya tinggi. Dan akhirnya ketika saya memperlakukan mereka sehormat mungkin, tidak peduli apa yang mereka lakukan kepada saya, perlahan demi perlahan, ini mengalahkan ego mereka. Dan pada akhirnya mereka menilai saya adalah pribadi yang menyenangkan, saya adalah pribadi yang benar-benar bisa beradaptasi, dan saya adalah pribadi yang mempunyai manner yang baik. Dan percaya sahabat saya, dalam masa-masa sesulit apapun, akan selalu ada pertolongan, akan ada selalu keajaiban yang saya temukan. Dan inilah cara alam semesta menolong saya ketika saya berusaha menolong diri saya. Dan pada akhirnya sahabat saya, apa yang terjadi? Saya merasakan hidup saya begitu beruntungnya di 5 tahun terakhir hidup saya. Ternyata ketika saya mengalami titik terendah di 5 tahun terakhir hidup saya, ternyata sekaranglah saya baru mengalami bahwa ada maksud Tuhan untuk memberikan pelajaran yang terbaik bagi saya. Adalah belajar untuk mengamati pikiran kamu sendiri. Belajar untuk menciptakan sebuah program apa yang kamu inginkan di dalam diri kamu. Dan pada akhirnya, saya bersyukur masa-masa sulit itu, Sokrates mengatakan bahwa apa yang tidak mematikan kamu dalam masa-masa sulit kamu, itu akan membuat kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu tidak sama lagi seperti dahulu, tetapi kamu akan menjadi manusia baru. Dan ternyata sahabat saya, segampang itu, sebahagia itu, semudah itu untuk merasakan hidup yang penuh dengan keajaiban. Bagaimana? Kamu mau tetap terus belajar bersama saya? Ikuti terus di channel saya, My Life is My Blessing, bersama saya, Email Giselle. Dadah!